Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Kesultanan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Kesultanan Perlak didirikan oleh seorang saudagar kaya dari Persia bernama Syekh Ismail bin Ali pada abad ke-13. Syekh Ismail mendirikan kerajaan ini di wilayah pesisir timur Aceh, tepatnya di kota Perlak yang merupakan pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional. Karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional, menjadikan Perlak berkembang pesat. Kesultanan Perlak menganut agama Islam. Islam berkembang di wilayah berbagai negara, yaitu ada berbagai masjid yang tertua di Indonesia. Budaya Islam juga tercermin seni dan kerajaan-kerajaan lain. Kesultanan Perlak juga mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Al-Qohar pada tahun 1303 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Perlak menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dengan berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan kayu manis yang diperdagangkan di pelabuhannya. Kesultanan Perlak juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia seperti Cina, India, dan Persia. Kesultanan Perlak menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan tidak hanya di berbagai negara, yaitu kerajaan di Asia Tenggara, Eropa, dan lain sebagainya. Hubungan ini menunjukkan bahwa Kesultanan Perlak memiliki peran penting dalam perdagangan internasional pada masa itu. Namun, hubungan dengan Portugal kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan yang baik. Runtuhnya Kesultanan Perlak mengalami kemunduran pada abad ke-15 karena berbagai faktor seperti persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Aceh, seperti Kesultanan Aceh, serangan Portugis yang mulai menguasai jalur perdagangan di wilayah tersebut, perselisihan internal dalam kerajaan. Kesultanan Perlak akhirnya runtuh dan diserap oleh Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Meskipun telah runtuh, Kesultanan Perlak meninggalkan warisan penting bagi sejarah Aceh, seperti Masjid Raya Perlak, makam Syekh Ismail bin Ali, situs-situs arkeologis di sekitar kota Perlak. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti nyata keberadaannya Kesultanan Perlak dan perannya dalam sejarah Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Marasilu. Dia memeluk Islam dan mendirikan kerajaan di wilayah pesisir utara Sumatera, tepatnya di muara Sungai Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menganut agama Islam. Islam berkembang pesat di wilayah ini ditandai dengan adanya masjid-masjid dan pusat keagamaan. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Pangeran Marasilu, salah satu pangeran yang dari kerajaan Sriwijaya yang memeluk agama Islam. Awalnya kerajaan ini kerajaan yang sangat kecil. Seiringnya perkembangan zaman, kerajaan ini berkembang pesat di kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan kayu manis perdagangan di pelabuhannya. Samudra Pasai juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia, termasuk Cina, India, dan Persia. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-15. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, serangan Portugis, dan perselisihan internal. Kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan Aceh yang lebih kuat. Meskipun telah runtuh, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan warisan penting bagi sejarah Nusantara,
Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga menunjukkan bukti nyata pengaruh Islam dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Meskipun telah runtuh, Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan warisan penting bagi sejarah Nusantara. Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga menjadi bukti nyata pengaruh Islam dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Nusantara. Masa kejayaan di bawah Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Ia menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Asia, seperti Cina, India, dan Persia. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, dengan berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, kayu manis, dan kain sutra. Sultan Malik Al-Saleh juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, serta berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Aceh Darussalam atau yang dikenal sebagai Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang memiliki pengaruh besar di Nusantara, terutama di wilayah Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhammad Shah pada tahun 1511 Masehi yang terletak di pesisir utara Sumatera. Awalnya kerajaan ini merupakan kerajaan yang kecil, namun karena letaknya yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang besar dan kerajaan yang kuat. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dengan berbagai komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan kayu manis diperdagangkan di pelabuhannya. Aceh juga dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan memiliki armada laut yang tangguh, sehingga mampu menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah di Semenanjung Malaya dan beberapa pulau di Indonesia. Pada abad ke-19, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan internal dalam kerajaan, kekurangan sumber daya dan teknologi militer, serta serangan Belanda yang ingin menguasai wilayah dan sumber daya alam di Aceh. Setelah Perang Panjang atau yang dikenal sebagai Perang Aceh, Kesultanan Aceh akhirnya runtuh dan wilayahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai kerajaan di Asia dan Eropa, termasuk Inggris, Belanda, dan Portugis. Aceh juga terlibat dalam konflik dengan Portugis dan Belanda yang ingin menguasai di wilayah dan jalur perdagangan di wilayah tersebut. Ciri-ciri Meskipun penting telah kerajaan runtuh, Aceh Darussalam. Kesultanan Yang Aceh pertama, meninggalkan identitas warisan Islam yang penting kuat. bagi sejarah Kerajaan ini Indonesia. dikenal dengan Aceh ketaatannya merupakan salah yang satu ketat kerajaan terhadap Islam hukum terkuat Islam di dan Nusantara yang perlawanannya berperan terhadap penting pengaruh dalam asing. penyebaran Islam Yang kedua, dan pengembangan kekuatan maritim. perdagangan di Aceh wilayah adalah Sumatera. kekuatan maritim yang Aceh menonjol, juga memiliki budaya mengendalikan dan jalur tradisi yang perdagangan di khas Selat Malaka. yang masih Ketiga, dipertahankan hingga saat ini. semangat merdeka. Kerajaan ini berhasil melawan upaya kolonisasi oleh Portugis dan Belanda selama berabad-abad.
Inspektur Lorna, selaku tahu. Aku jangan tinggalin aku. Sumatera di wilayah mana? Kerajaan tersebut bukan asli. Ketua yang di Nusantara yang nama Syekh Ismail Kerajaan letaknya yang strategis jalur perdagangan. salah satu pangeran dari kerajaan Utara pesisir di wilayah Kesultanan Perlak merupakan salah satu